Setelah Le Shaolong pergi, Xiao Yan berjalan ke halaman dan memasuki ruangan. Meski ruangannya tidak terlalu besar, namun sangat bersih dan tenang. Xiao Yan berencana untuk mulai memurnikan pil segera. Xiao Yan duduk bersila, dan dengan cepat memulihkan kondisinya ke puncak. Lalu perlahan membuka matanya, melambaikan tangannya dan mengeluarkan semua bahan obat untuk memurnikan cairan Yuan Qingling. Langsung memenuhi seluruh ruangan. Setelah Xiao Yan memindahkan semua perabotan ke sudut ruangan, lampu merah muncul dari jari Xiao Yan, dan dengan suara teredam, kuali obat berbentuk seperti api berkobar muncul di dalam ruangan. Meski kuali obat diukir dari kayu, bentuk dan auranya memancarkan kesombongan yang mendominasi. Menghadap kuali obat yang menyala, Xiao Yan perlahan duduk bersila, dan selembar kertas kraft menguning penuh aura kuno diam-diam muncul di telapak tangannya. Di kertas kraft kuno yang menguning ini, kata-kata Qingling Ye muncul dengan mengesankan. Qingling Ye adalah sejenis ramuan cair, yang dibagi menjadi 1, 2, dan 3 baris. Meskipun ramuannya lebih rendah dari ramuan, Qingling Ye ini tidak sederhana. Ini dapat langsung mengembalikan kekuatan bintang 2, 3, dan 4 kekuatan Dou di masing-masing. Terlihat juga dari komentar Kaisar Iblis Tua bahwa Kaisar Iblis Tua sangat memuji cairan roh bening. Bahkan di zaman kuno, itu adalah ramuan terbaik di antara ramuan tingkat rendah. Sekarang Xiao Yan membutuhkan uang. Jika ramuan ini dilelang, menurut perkiraan Le Shaolong, sebotol 1 pola dapat dijual seharga 100 koin pola naga, yang akan memberi banyak keuntungan bagi Xiao Yan. Xiao Yan melihat resep itu dengan diam-diam, dan menanamkan semua isi di atas dalam benaknya. Xiao Yan tidak terlalu banyak berpikir. Dia mengangkat telapak tangannya sedikit, dan seberkas api keluar dari ujung jarinya, dan suhu seluruh ruangan tiba-tiba menjadi jauh lebih tinggi. Xiao Yan melengkungkan jarinya sedikit, menjentikkannya dengan ringan, dan nyala api di atas jarinya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan ke kuali Yanmu. Api yang berkobar segera dinyalakan di tengah, dan nafas yang berapi-api meresap dalam sekejap. Segera, Xiao Yan melepaskan kekuatan jiwa lagi, dan semua bahan obat di ruangan itu disortir secara berurutan dan perlahan-lahan ditangguhkan. Meskipun pemurnian Yuan Qingling Ye sederhana, prosesnya cukup rumit. Bahan obat ini harus diekstrak satu persatu, lalu dilebur sesuai prosedur yang ketat, tanpa ada kesalahan. Xiao Yan pertama-tama melemparkan Ning Shenhua ke dalam api dari bahan obat yang ditangguhkan. Begitu bunga konsentrasi memasuki api, ia langsung terbakar dengan suara kicau, dan langsung berubah menjadi abu. Meskipun tidak sulit untuk menyempurnakan bahan obat tingkat rendah ini dengan teknik alkimia Xiao Yan, tetapi untuk pertama kalinya, kontrol suhu api masih belum ada. Xiao Yan tidak putus asa. Situasi seperti ini biasa terjadi saat memurnikan bahan obat. Setelah menghabiskan beberapa bunga konsentrasi lagi, Xiao Yan akhirnya mengendalikan suhu api, dan jejak cairan mulai mengalir keluar dari api. Setelah itu, Xiao Yan langsung melemparkan beberapa bunga konsentrasi ke dalam api. Setelah mengendalikan suhu api, Xiao Yan meningkatkan jumlah pemurnian 1 kali, dan kecepatan pemurnian menjadi lebih cepat, tetapi beberapa pemurnian masih gagal. Di bawah penyempurnaan kuat Xiao Yan dari 65 pabrik Ning Shenhua, semuanya disempurnakan dalam beberapa jam. Setelah memurnikan cairan hijau pucat yang tersuspensi dalam nyala kuali obat, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan lusinan botol batu giok ditempatkan di depannya seketika, dan semua obat cair dimasukkan ke dalam botol batu giok. Xiao Yan menghela nafas panjang. Penyempurnaan semacam ini memiliki sedikit peningkatan dalam keterampilan pemurnian obat dan pengendalian kebakarannya, tetapi sangat memakan waktu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan melihat bahan obat berikutnya, Ming Ye Hua. Seperti bunga konsentrasi, bunga Ming Ye juga merupakan bahan obat tingkat rendah. Xiao Yan jelas jauh lebih mahir kali ini, dan tingkat kegagalannya jauh lebih rendah daripada menyempurnakan bunga konsentrasi. Ming Ye Hua, Qing Liang Wo, Ling Mikao, dan Xiao Yan duduk bersila, dengan cepat memanipulasi mereka di tangan mereka, memurnikannya satu persatu, dan bahan obat di dalam kuali juga berubah. Ekstraksi bahan obat tidak sulit, meski tingkat keberhasilannya agak rendah di awal, lambat laun tingkat keberhasilannya semakin tinggi. Seluruh ruangan dipenuhi dengan vas giok, dan ada aroma obat yang kuat yang berasal dari vas giok, yang membuat Xiao Yan mabuk dan bingung. Bahan obat telah diekstraksi dan ditempa oleh 2 jenis api langit, dan kemudian dibaptis dengan energi kuat di kuali Yanmu. Khasiat obatnya telah meningkat banyak secara tidak sadar. Suatu hari berlalu, dan Xiao Yan akhirnya memurnikan 4 dari 5 herbal, hanya menyisakan yang paling kritis,
Julingzi. Meskipun memurnikan bahan obat tingkat rendah ini tidak memerlukan banyak usaha, kuantitasnya cukup besar. Jadi setelah seharian memurnikan tanpa gangguan, Xiao Yan sudah sedikit lelah. Menyeka keringat dari dahinya, Xiao Yan menutup matanya. Dan dia harus memulihkan kondisinya terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Xiao Yan pulih, membuka matanya, dan mengalihkan pandangannya ke cabang Lingzi yang ditangguhkan. Lalu matanya terpaku, dan dia melemparkan beberapa cabang Lingzi ke dalam api kuali obat. King Lingye. 1 butir, 2 butir dan 3 butir. Membutuhkan 5 ramuan dan 5 rasa. Yang keempat rasa itu sama. Semuanya membutuhkan bunga konsentrasi, bunga malam, buah teratai bening dan rumput lingi. Satu-satunya perbedaan adalah itu berbeda dengan cabang juling. Obat yang disuling juga memiliki satu pola warna lagi. Dan tentunya energi yang terkandung di dalamnya juga sangat berbeda. Segera setelah cabang pengumpul roh dilemparkan ke dalam api, itu dibakar oleh suhu api yang tinggi. Dan itu meluas dengan cepat, meledak menjadi ledakan energi dalam sekejap. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit sambil menyesuaikan suhu api dengan cepat. Pemurnian Julingzi jelas jauh lebih sulit daripada bahan obat lainnya. Setelah menghabiskan banyak uang, Xiao Yan berhasil mengendalikan suhu api dan mulai menyempurnakannya secara bertahap. Boom, ada semburan suara menderu dari kuali obat dari waktu ke waktu. Dan energi di dalam ruangan menjadi lebih kuat. Di ruangan yang panas, waktu berlalu setiap menit dan setiap detik setelah seharian. Xiao Yan akhirnya menyempurnakan urutan pengumpulan roh. Setelah 2 hari penyulingan berturut-turut, langkah selanjutnya adalah memadukan ramuan tersebut. Proses fusi King Lingye tidak seperti ramuan lainnya, di mana semua jus obat digabungkan menjadi satu, tetapi total 4 langkah. Fusi Ningchen Hua dan King Liang Wo, fusi rumput Mingye Hua dan Lingyi, dan kemudian, yang pertama menyatu dengan yang terakhir, dan akhirnya cabang juling menyatu. Proses ini cukup rumit, tetapi juga unik. Pantas saja Kaisar Iblis Tua berkomentar, sebuah karya jenius. Xiao Yan beristirahat sejenak, menarik napas dalam-dalam, memulihkan diri, dan mengembalikan semangat juangnya ke puncaknya. Ini adalah pertama kalinya untuk memurnikan cairan roh bening ini. Xiao Yan cukup berhati-hati, membalik telapak tangannya dengan lembut, dengan hati-hati memisahkan sepasang cairan, dengan kuat mengontrol cairan obat yang disuling oleh Ningchen Hua, dan memasukkannya ke dalam kuali obat, lalu memasukkannya bubuk obat yang diekstraksi dari buah King Lian ke dalamnya. Segera setelah kedua bahan obat itu bersentuhan, khasiat obat yang kuat meledak. Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan Ningchen Hua dan King Liang Wo, dan segera melepaskan kekuatan jiwa, membentuk gelombang energi aneh di antara dua bahan obat, memandu perpaduan dua bahan obat. Di bawah bimbingan kekuatan jiwa Xiao Yan yang tak terlihat, kedua bahan obat itu perlahan-lahan mulai menyatu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, menghasilkan bahan obat baru. Fusi pertama tidak sempurna. Xiao Yan mencoba lagi. Setelah itu, tingkat keberhasilan fusi secara bertahap meningkat. Setelah menggabungkan Ningchen Hua dan King Liang Wo, Xiao Yan melihat dua herbal lainnya. Bunga Mingye dan rumput Lingyi sama dengan dua yang pertama. Masing-masing adalah cairan obat dan bubuk obat, dan Xiao Yan menggunakan metode yang sama untuk memadukannya. Meskipun metode fusinya sama, masih ada beberapa perbedaan halus karena perbedaan bahan obat. Fusi pertama gagal. Namun, yang disebut selalu berubah tetap sama. Setelah menghancurkan beberapa set, Xiao Yan secara akurat memahami titik kunci fusi. Melihat cairan di botol batu giok yang berbeda dari botol batu giok lainnya, senyuman muncul di wajah Xiao Yan. Dan ada dua langkah terakhir, dan cairan Yuan Qingling berhasil disempurnakan. Dengan lambaian telapak tangannya, dia melemparkan dua cairan obat yang menyatu ke dalam api. Dan pada saat yang sama, alisnya membeku, dan kekuatan jiwa dilepaskan lagi. Dengan menggunakan metode sebelumnya, dia mengarahkan kedua cairan obat itu ke berjalan di rute yang aneh setelah berputar-putar. Kedua obat cair mulai bersentuhan satu sama lain di tengah loncatan api kuning dan merah. Ada semburan fluktuasi energi di kuali kayu api. Dan dari waktu ke waktu sedikit cahaya meleleh ke dalam cairan, menghangatkan dan memelihara cairan berwarna cerah. Dengan promosi kekuatan jiwa Xiao Yan dan kontrol suhu yang tepat, kedua cairan obat tersebut berhasil digabungkan menjadi satu. Tanpa henti, Xiao Yan menyelesaikan fusi dalam satu nafas, hanya menyisakan langkah terakhir, fusi cabang juling. Xiao Yan sangat berhati-hati, dia tidak langsung melakukannya, tetapi melunakkan larutan obat dari 4 jenis bahan obat lagi. Dan larutan obat menjadi lebih jernih, memancarkan aroma yang menarik.
Untuk dapat meredam bahan obat tingkat rendah seperti itu sejernih kristal. Saya khawatir hanya sedikit alkemis dari kaisar berbakat tingkat pertama yang dapat melakukannya. Xiao Yan menjadi tenang, menyesuaikan napasnya, lalu mengeluarkan masing-masing dari 4 jenis cairan obat dan cairan obat yang diekstraksi dari Julingzi, dan masing-masing melemparkannya ke dalam api. Xiao Yan sedikit menaikkan suhu nyala api, tatapannya sedikit terfokus, dan dia dengan hati-hati mengontrol 2 bola cairan obat untuk bergerak lebih dekat ke tengah. Begitu mereka bersentuhan, ada suara cici di persimpangan 2 obat cair. Kedua cairan itu jelas tidak bercampur. Xiao Yan segera merasa ada yang tidak beres, dan segera memisahkan kedua bola obat cair itu. Pertama kali adalah yang paling sulit. Pikiran Xiao Yan sangat terkonsentrasi. Kekuatan jiwa tak terlihat menjalankan obat cair satu per satu, dan sidik jari Xiao Yan juga berubah dengan cepat. Dengan dorongan Xiao Yan, kedua kelompok cairan obat itu bergerak mendekat lagi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menghela napas panjang. Di dalam kuali obat, embusan api kuning dan merah berdenyut dengan mantap, dan bola kecil berisi cairan tergeletak di sana dengan tenang. Yuan Qingling Liquid akhirnya berhasil disempurnakan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memasukkan ramuan itu ke dalam nyala api ke dalam botol batu giok. Dengan fusi yang berhasil untuk pertama kalinya, Xiao Yan merasa percaya diri, dan keterampilan alkimianya meningkat pesat. Yuan Qingling Ye adalah kaisar tingkat 2, itu dapat disempurnakan, yang juga membuktikan bahwa alkimia Xiao Yan telah mulai melangkah ke ambang pintu kaisar tingkat 2. Xiao Yan berencana untuk keluar semua dan memulai fusi lagi. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma tanaman obat. Saat Xiao Yan terus menyatu, obat cair di semua botol batu giok mulai menyusut dengan cepat. Malam berlalu dengan tenang, dan sinar matahari masuk melalui jendela, memercikkan sedikit warna di dalam ruangan. Saat kumpulan bahan obat terakhir menyatu, nyala api di kuali Yanmu perlahan padam. Xiao Yan memasukkannya ke dalam botol batu giok dengan lambaian tangannya, sedikit melengkungkan jari-jarinya. Api langit yang seperti api di kuali obat berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menembus ke telapak tangan Xiao Yan. Tapi saat ini, di tanah, hanya ada lebih dari 30 botol giok berisi ramuan, memancarkan aroma samar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Yan dengan hati-hati memasukkan lebih dari 30 botol cairan Yuan Qingling yang disuling ke dalam cincin, lalu menutup matanya, mulai mengoperasikan seni roh darah, dan lapisan kabut darah melayang di sekujur tubuhnya lagi. You Jue Mingling tidak bergerak kali ini. Setelah Blood Spirit Jue selesai, selain Xiao Yan merasa segar, kekuatan jiwanya tidak membaik sama sekali. Tampaknya saudara King Haoran benar. Latihan ini bagus. Tetapi jika tidak ada hantu yang memakannya, sebenarnya tidak ada efek yang jelas saat berlatih. Petik 2. Setelah beberapa saat, Xiao Yan perlahan membuka matanya, berdiri. Yan mau berdiri, bergerak sedikit, melepas penahan, dan membuka pintu. Yuan Qingling Liquid telah berhasil disempurnakan. Saatnya pergi ke rumah lelang untuk menemukan Le Shaolong. Xiao Yan sedang berjalan di jalan, dan di langit, terdengar suara guntur yang teredam dari waktu ke waktu. Xiao Yan sudah terbiasa dengan suara ini selama beberapa hari terakhir di kota Juxi. Xiao Yan selalu berhati-hati. Dia tidak langsung pergi ke rumah lelang, tetapi membeli pakaian tersembunyi dan topi bambu dengan sengaja, menemukan tempat di mana tidak ada orang untuk berganti pakaian, dan kemudian berjalan menuju pelelangan dalam jumlah besar. Langkah. Rumah lelang Dasang berada tepat di seberang pintu keluar lubang cacing distrik Sangmeng, merupakan bangunan paling khas di distrik Sangmeng. Menara bangunan utama berbentuk silinder, dikelilingi oleh 5 bangunan persegi rendah yang terhubung ke bangunan utama secara merata oleh 5 koridor panjang, seolah-olah bintang-bintang memahkotai bulan. Setiap bangunan persegi rendah digantung dengan plakat emas yang diukir dengan 5 karakter, Rumah Lelang Dasang, yang sangat megah. Semua pintunya terbuka, menunjukkan kepada dunia ukuran dan kemewahan aula perdagangan internal. Bangunan utama tidak memiliki pintu, dan di dinding luar yang lebih tinggi dari bangunan persegi, terdapat palu lelang emas yang tergantung tinggi di 5 arah, yang berarti kekayaan dan keadilan. Maaf, apakah Le Shaolong ada di sini? Xiao Yan masuk ke rumah lelang mewah mengenakan jubah hitam dan topi bambu, dan bertanya kepada seorang anggota staf. Anggota staf melirik Xiao Yan, melihat pakaian Xiao Yan, dan tampak sangat tidak setuju dengan pakaian Xiao Yan. Tetapi karena pihak lain langsung memanggil Le Xiangli dengan namanya, bahkan jika dia menyembunyikan identitasnya dan asalnya tidak diketahui, dia tetap menjawab dengan sopan, Le Xiangli pergi bekerja. Dia tidak ada di sini. Xiao Yan bergumam.
Terima kasih. Tolong beritahu Tuan Le, asisten untuk mengatakan bahwa obatnya telah disempurnakan. Saya akan datang kepadanya suatu hari nanti. Setelah berbicara, Xiao Yan berbalik dan pergi. Saya berjanji pada Le Shaolong bahwa saya akan menyerahkan obat kepadanya setelah memurnikannya. Sekarang Le Shaolong tidak ada di sini. Saya tidak punya pilihan selain kembali dan menunggu Le Shaolong menemukan saya. Tuan muda, apakah Anda mencari Le Xiangli? Saat Xiao Yan mengangkat kakinya dan melangkah, sebuah suara anggun terdengar dari belakang. Wajah anggota staf itu sedikit berubah, dan dia buru-buru memberi hormat, Nona. Mendengar ini, Xiao Yan berbalik perlahan, dan sosok menggoda jatuh ke pandangan Xiao Yan. Congsam brokat merah muda dengan erat membungkus tubuh montok dan indah. Mata berair seperti mata air. Jembatan hidung tinggi menunjukkan kemuliaan dan keanggunan. Wanita di depan Xiao Yan memandang Xiao Yan yang berdiri di sana dengan kaku, dan batuk ringan. Xiao Yan kembali sadar. Dia sedikit bingung dan bingung. Dengan cepat menarik kembali matanya. Menundukkan kepalanya sedikit. Meskipun dia memakai topi bambu, dia tidak bisa menyembunyikan rasa malu Xiao Yan sama sekali. Orang-orang yang datang dan pergi masuk dan keluar dari rumah lelang tidak dapat menahan keterkejutan di mata mereka ketika mereka melihat sosok yang luar biasa dan wajah yang tiada taraf ini. Melihat ekspresi bingung Xiao Yan, wanita itu tidak bisa menahan senyum. Dia melirik sedikit ke bawah, dan melihat tangan kanan Xiao Yan terangkat dan turun. Turun dan naik lagi. Penuh kegugupan muda, matanya sedikit diturunkan. Dia hanya memandang Xiao Yan seperti itu, seolah-olah dia sedang melihat kerabat yang telah lama hilang. Adegan tiba-tiba menjadi sunyi, tetapi wanita itu segera menyadari kesalahannya. Rona merah muncul di pipinya yang merah muda, dan rasa malu genit itu hampir tidak membuat hidung Xiao Yan berdarah. Ini pasti Tuan Xiao, Tuan Xuanghuo. Le Xiangli telah memberitahuku. Silakan ikut denganku, Tuan. Wanita itu buru-buru membuka mulutnya untuk memecah suasana canggung di depannya. Setelah selesai berbicara, dia menunggu sebentar, memutar tubuhnya yang menggoda, berbalik dan pingting perlahan berjalan ke belakang aula. Xiao Yan sekali lagi linglung. Wanita itu memimpin Xiao Yan melewati koridor panjang yang menghubungkan gedung utama di belakang aula, memasuki gedung utama, berbalik, dan masuk ke ruangan yang sangat rahasia. Tuan, silakan duduk. Wanita itu dengan sopan memanggil Xiao Yan untuk duduk di kursi tamu. Ayo bertemu. Zenni, manajer rumah lelang Dasang. Wanita itu memperkenalkan dirinya. Asisten Le telah melaporkan situasi Anda kepada saya. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, dan saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik. Setelah berbicara, Zenni menundukkan kepalanya ke Xiao Yan dengan anggun dan anggun. Begitu Xiao Yan duduk, dia melihat Zenni berjalan di depannya. Tidak jauh dari sana, aroma tubuh yang tidak dimodifikasi masuk ke lubang hidungnya. Dia berdiri dengan tergesa-gesa, dan agak bingung mengeluarkan sebotol Yuan Qingling liquid dan menyerahkannya padanya. Zenni mengambil botol batu giok, melihatnya, membuka botol itu lagi, mengendusnya dengan ringan di ujung hidungnya, dan bertanya dengan ragu, "Farmasi?" Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya di dalam hatinya. Sepertinya Le Shaolong salah menilai orang yang salah. Seseorang hanya bisa memperbaiki ramuan mungkinkah Xiao Yan yang dicari oleh aliansi bisnis di seluruh dunia. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Jenny. Tepat sekali. Ramuan ini dapat mengembalikan Do Qi Ersing Dodi yang kelelahan ke kapasitas penuh dalam sekejap. Berbicara tentang ramuan itu, Xiao Yan segera kehilangan rasa malu dan ketidakwajarannya sebelumnya, dan secara bertahap kembali normal saat dia berbicara. Begitu kata-kata ini keluar, mata kecewa Zenni tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia melihat botol batu giok di tangannya lagi. Kemarilah, seseorang masuk dari luar ruangan, dan Zenni mencondongkan tubuh ke depan dan membisikkan beberapa patah kata, dan orang itu berkata ya, dan dengan cepat mundur. Segera, seorang lelaki tua bergegas masuk dan memberi hormat pada Zenni. Setelah mendengarkan perkenalan Zenni, sebuah kilau muncul di matanya, mengambil botol batu giok yang diserahkan Zenni, dan mengendusnya di ujung hidungnya. Mendengar itu, dia gemetar kepalanya. "Nona, saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, jadi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak." Zenni sedikit terharu ketika mendengar ini. Nama lelaki tua itu adalah Chen Ding. Meskipun keterampilan alkimia tidak terlalu tinggi, dia hanya seorang alkemis peringkat 4. Tetapi dia telah bertugas mengidentifikasi pil di rumah lelang selama bertahun-tahun. Kamus, tanpa diduga dia tidak bisa tentu. Pergilah. Biarkan Pik Dou di bintang 2 menghabiskan energi pertempurannya dan menggunakannya. Perintah Zenni lagi.
Tidak lama kemudian, seorang pria kekar berkeringat masuk ke ruangan dengan bekas luka baru yang mencolok di lengannya. Zenny menyerahkan botol batu giok itu kepada lelaki kuat itu, dan berkata dengan lembut, "Minum obatnya." Semua mata di ruangan itu tertuju pada pria kuat itu. Pria kuat itu mengambil botol batu giok dan menuangkan ramuan itu ke mulutnya. Begitu ramuan itu masuk ke perutnya, fluktuasi energi halus menyebar, dan bekas luka yang mencolok di lengan pria kuat itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan akhirnya menghilang tanpa bekas. Nona, cedera pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, dan juga memiliki beberapa efek penyembuhan, kata lelaki kuat itu dengan tak percaya. Baik Zenny maupun Cending tidak bisa menahan napas. Jika itu benar-benar memulihkan Doki bintang 2 Dou di dalam sekejap, dan itu juga memiliki efek penyembuhan. Ramuan seperti itu, efek seperti itu, apalagi Zenny, bahkan Cending yang terkenal, tidak pernah terdengar. Ramuan yang secara instan memulihkan semangat juang hanya untuk Dou di bintang 2. Tetapi sebagai manajer rumah lelang, Zenny terlalu menyadari kelangkaan dan nilainya Xiaoyan yang mencari di sana-sini. Xiaoyan juga sangat terkejut saat ini. Dia hanya tahu bahwa cairan Yuan Qingling ini dapat langsung memulihkan ki pertempuran dari Dou di bintang 2 penuh. Tetapi resepnya tidak mengatakan bahwa itu juga memiliki efek penyembuhan janggut. Xiaoyan tidak tahu bahwa ini adalah efek tambahan yang ditimbulkan oleh kuali Yanmu saat memurnikan obatnya. Yanmu Ding layak menjadi artefak untuk memurnikan obat. Zenny menstabilkan pikirannya, tersenyum, dan bertanya kepada Xiaoyan dengan sopan, "Tuanku, berapa banyak ramuan ini yang telah Anda saring?" 34 botol, Xiaoyan menjawab dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan semua cairan Yuan Qingling. Melihat botol giok yang diisi dengan wewangian obat ini, Zenny dapat yakin dengan intuisinya bahwa ramuan semacam ini dengan efek yang hampir menantang surga pasti dapat dijual dengan harga yang bagus. Jika dia dapat bekerja sama dengan Xiaoyan untuk menyempurnakan ramuan ini secara bertahap, pasti akan dapat menempati seluruh pasar pil pemulihan pertempuran Qi, dan itu akan menjadi keuntungan besar yang tak terbayangkan. Pantas saja Liga mencari Xiaoyan ini kemana-mana. Mata Jenny menjadi panas. "Maaf, tuanku, apa nama ramuan ini?" Zenny mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kegembiraan batinnya, dan bertanya pada Xiaoyan. "Satu pola cairan bening, satu pola. Satu pola. Tidak mungkin ada 2 pola, 3 pola." Zenny bertanya dengan kegugupan yang tak terlukiskan. Ini, Xiaoyan merasa malu lagi, tanpa komitmen. Xiaoyan juga tidak bisa menjelaskan mengapa dia tidak bisa bangun secara alami di depan Zenny. Mungkin ini pertama kalinya dia melihat Zenny. Nafsu yang tak dapat dijelaskan yang dia bangkitkan membuatnya tidak bisa melepaskannya. Melihat rasa malu muda Xiaoyan lagi, Zenny merasakan keakraban. Pikirannya tidak bisa menahan diri untuk mengembara sejenak, dan sedikit rona merah diam-diam muncul. Tapi segera, Zenny kembali ke kenormalan profesionalnya. Dia telah menilai dari ekspresi Xiaoyan bahwa memang ada 2 dan 3 pola. Dan dia diam-diam bersukacita. "Tuan muda, apakah Anda ingin membiarkan rumah lelang dasang saya menjualnya sebagai agen?" Xiaoyan mengangguk. "Aku berjanji pada senior Le Shaolong." Ni dengan cepat menunjukkan profesionalisme dan kompetensi manajer rumah lelang, dan memberitahu orang-orang di sampingnya, "Segera beli cairan bening ini. Ambil, turunkan dan taruh di tempat yang paling menarik perhatian untuk pelelangan khusus kecil." Setelah mengatur pelelangan obat, Zenny mengeluarkan kartu emas yang berkilauan dan berkata kepada Xiaoyan, "Tuanku, pelelangan mungkin memakan waktu. Ini adalah kartu emas keanggotaan. Ini juga merupakan sertifikat yang mewakili barang yang Anda lelang." Petik 2. Xiaoyan mengambil kartu emas itu dan meletakkannya di tangannya dengan santai. Lalu berkata dengan suara rendah, "Kalau begitu aku akan pergi dulu." Tepat setelah selesai berbicara, tanpa penundaan sedikit pun, Xiaoyan dengan langkah tergesa-gesa, dia keluar dari ruangan. Jelas, Xiaoyan ingin melarikan diri dari rasa malu yang tersisa secepat mungkin. Jadi dia bergegas pergi. Melihat bagian belakang Xiaoyan pergi dengan tergesa-gesa, telapak tangan putih Zenny sedikit menutupi bibir merahnya yang memikat, dan dia diam-diam tersenyum.